Prodi Teknik Energi Terbarukan, jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum kompor surya yang merupakan salah satu acara praktikum pada mata kuliah Teknik Tenaga Surya. Kompor surya itu merupakan salah satu alat alternatif yang digunakan untuk memasak yang menggunakan sinar matahari langsung yang dikonversikan menjadi energi termal sehingga bisa digunakan untuk memasak air ataupun bahan makanan lainnya. Dari praktikum ini adalah untuk mengetahui performansi dari kompor surya ini. Yang nantinya yang harus kita ambil datanya adalah yang pertama adalah pengukuran suhu yang menggunakan termokouple. Jadi suhu yang akan diukur adalah suhu lingkungan di luar kompor surya, kemudian suhu absorber yaitu suhu plat aluminium ini, kemudian suhu air yang ada di dalam panci. Selain itu, besaran yang harus diukur adalah iradiasi solar atau iradiasi matahari menggunakan solar power meter. Pengukurannya dilakukan setiap 10 menit sekali. Kemudian untuk reflektor ini kita harus mengukur sudut terbaik menggunakan busur ini. Berapakah sudut terbaik yang harus diambil dengan cara kita harus memfokuskan pada sinar matahari yang datang. Jadi ini bisa diubah-ubah letaknya menyesuaikan dengan sinar datang matahari yang bisa difokuskan untuk masuk ke dalam absorber. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui performansi kompor surya yang nantinya kita harus menghitung daya rata-rata, daya pemasakan rata-rata, kemudian daya standar dan juga efisiensi dari kompor surya. Prinsipnya itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah kompor surya tipe box dan yang kedua adalah kompor surya tipe parabola. Yang membedakan antara keduanya adalah untuk kompor surya tipe box itu prinsipnya sinar matahari masuk ke dalam kompor surya, kemudian diisolasi seperti halnya prinsip kerja pada greenhouse. Jadi energi termal itu diisolasi di dalam kotak sehingga bisa digunakan untuk memanaskan air ataupun makanan lainnya. Sedangkan untuk kompor surya tipe parabola, prinsip kerjanya yaitu dengan cara memfokuskan sinar matahari pada parabolanya sehingga bisa digunakan untuk memanaskan pada titik fokus yaitu pada absorber yang berupa panci yang berisi air. Sedangkan yang ada di depan ini adalah kompor surya parabolic cylinder yang merupakan kompor surya menggunakan prinsip kompor surya tipe box. Hanya saja yang membedakan adalah pada bentuknya. Bentuknya seperti parabola setengah tabung sehingga disebut dengan parabolic cylinder. Bagian-bagian pada kompor surya ini yang pertama adalah reflektor. Reflektor ini digunakan untuk memantulkan sinar matahari ke arah kotak atau disebut juga dengan absorber karena di dalamnya sini itu terdapat absorber. Bahan yang digunakan ini adalah aluminium. Kemudian pada kaca ini digunakan untuk mengisolasi energi termal yang ada di dalamnya. Untuk yang di sebelah sini ini adalah panci yang berisi air yang nantinya akan diletakkan di dalam absorber ini sehingga air yang ada di dalam panci itu bisa panas karena adanya isolasi energi termal yang ada di dalamnya. Jadi energi termal yang ada di dalamnya ini merupakan kumpulan dari energi termal yang dipantulkan oleh reflektor dan juga yang diserap oleh absorber yang ada di dalam. Saya akan menjelaskan cara penggunaan dari solarimeter. Solarimeter digunakan untuk mengukur energi dari radiasi matahari. Di sini bisa dilihat satuan dari energi radiasi matahari adalah jaraknya bisa dipilih DTU per feet
persegi atau watt per meter persegi. Kita tinggal pilih salah satunya. Kemudian cara penggunaannya, kita hadapkan, ini adalah sensornya, kita hadapkan ke arah matahari. Nanti kita cari nilai yang paling tinggi. Setelah itu kita ukur sudutnya. Setelah hidupnya kita hidupkan ini. Yang kedua, di sini terlihat satuannya, ada British Thermal Unit per feet persegi sama watt meter persegi. Biasanya kita pakai yang watt meter persegi. Kemudian di sini ada bagiannya sensor. Digunakan, kita arahkan nanti sensornya ke cahaya matahari. Kemudian ada alat ukur busur derajat. Cara penggunaannya seperti berikut. Yang pertama, di sini ada water pass, digunakan untuk mengukur kedataran bidang datar pada posisi datar. Misalnya segini, di sini ada nilai sudut lurusnya garis 35 derajat. Sudut pada setelah sudutnya kita fixkan misalnya 35 derajat, kita arahkan solarimeter pada sudut solarimeter, kemudian kita fixkan sudut yang tadi kita gunakan untuk pengukuran sudut pada kemiringan reflektor. Reflektor adalah seperti ini. Ini bidang datar, ini datar. Kita sesuaikan sudutnya, misalnya 35 derajat, kita atur ini kemiringannya garis ini pada sudut 35 derajat. Seperti itu. Selanjutnya pengukuran suhunya kita menggunakan termometer termokouple. Cara penggunaannya, pertama kita hidupkan tombol powernya, kemudian kita amati nilai-nilainya. Setelah itu di sini ada 3 probe untuk sensor suhunya. Kita tempatkan P1 untuk mengukur panci, kemudian absorber, lalu suhu lingkungan. Kita ambil setiap 10 menit.